Gudang penyimpanan makanan ringan PT Indomarko di Jalan Lintas Sumatera, Tanjung Merawa, Deli Serdang, Sumatera Utara, siang tadi ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Api pertama kali terlihat dari ruang tengah tempat penyimpanan makanan ringan. Karyawan gudang yang melihat asap mengepul telah berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya. Namun tiupan angin membuat api cepat membesar dan menyambar tumpukan ban di dalam gudang. 8 mobil pemadam kebakaran milik Pemkab Deli Serdang dan Kota Medan dikerahkan untuk memadamkan api. Api baru bisa dijinakkan setelah 4 jam mengamuk. Ban bekas di dalam, jadi mungkin ya kesulitan anggota dalam pemadaman. Tetapi saat ini petugas pemadam kebakaran Deli Serdang maupun Kota Medan telah bisa mengamankan titik api, Pak. Jadi ini sedang masuk proses pemadaman, Pak. Ya, akses airnya agak sulit, Pak, tapi ini sudah berangsur-angsur mulai bisa membaik masalah airnya, Pak. Banjir di Kota Kapuas Hulu sejak kemarin membuat aktivitas warga lumpuh total. Ketinggian banjir di beberapa lokasi mencapai 5 meter. Banjir besar juga melanda di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Ya Allah, ya Allah. Banjir akibat luapan Sungai Kapuas merendam puluhan rumah warga di Kabupaten Kapuas Hulu sejak Rabu kemarin. Sebagian warga memilih mengungsi ke lantai atas rumahnya, sementara sebagian lainnya mengungsi ke rumah kerabatnya. Banjir merendam seluruh harta benda milik warga. Jalur transportasi pun terputus akibat banjir. Kapuas mulai dari tadi malam beranjak naik. Di dalam kawasan Putu Sibau dan sekitarnya air sudah 1 meter sampai 2 meter. Untuk jalur untuk masuk ke wilayah Putu Sibau ataupun keluar dari Putu Sibau untuk sementara masih tergenang air. Sementara itu ketinggian air di Desa Paal, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat semakin meningkat. Ribuan rumah warga terendam banjir. Akibat banjir, jalan penghubung kabupaten dan desa terputus total. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kerugian diperkirakan hingga miliaran rupiah. Tim Tagana dibantu TNI dan Polri membantu mengevakuasi warga yang terjebak di dalam rumah. Sementara warga yang memilih bertahan di rumahnya berharap bantuan dari pemerintah. Pemirsa, di Jakarta Pusat, pasangan suami istri pengendara motor marah-marah tidak terima terjaring razia penggunaan masker. Pasangan suami istri ini tidak terima saat terjaring razia kepatuhan penggunaan masker di Jalan Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Semula petugas hanya menegur karena tidak menggunakan masker dengan sempurna, namun aksi adu mulut tak terhindarkan. Keduanya mengaku terburu-buru dan enggan menjalani sanksi sosial. Sebagai gantinya, petugas menahan kartu identitas warga. Razia kepatuhan penggunaan masker digelar petugas gabungan untuk menyadarkan masyarakat akan bahaya COVID-19. Jadi siapapun yang salah, yang tidak memakai masker, tetap akan kita tindak. Meskipun tadi orangnya buru-buru, tetap kita kasih kartu identitasnya, kita tahan. Nanti orangnya. Jenazah Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Saifullah, dimakamkan di pemakaman keluarga Rorotan, Jakarta Utara. Pemakaman dihadiri oleh sejumlah kerabat almarhum Saifullah. Jenazah Saifullah dimakamkan di pemakaman keluarga Rorotan, Jakarta Utara. Sebelum jenazah Saifullah disolatkan di Masjid Al-Khairah. Selain keluarga, pemakaman dihadiri oleh sejumlah kerabat, namun dengan menerapkan protokol kesehatan. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memimpin acara penghormatan terakhir bagi almarhum Saifullah di Balai Kota DKI. Dalam sambutannya, Anies Baswedan mengatakan Sekda DKI Saifullah adalah sosok pekerja keras yang melindungi warga Jakarta. Sekda DKI Saifullah meninggal dunia di RSPAD Gatot Subroto. Sebelumnya, Saifullah dinyatakan positif COVID-19 dan menjalani perawatan sejak 13 September lalu. Lurah Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat, Ubay Hasan meninggal dunia dan terkonfirmasi positif COVID-19. Jenazah telah dimakamkan di TPU Tegal Alur, Jakarta Barat dengan prosedur penanganan COVID-19.
Sejumlah karangan bunga ucapan bela sungkawa atas meninggalnya Lurah Meruya Selatan, Ubay Hasan berjajar di rumah duka Komplek Kafling DKI Jakarta Barat. Suasana haru terasa saat sejumlah pelayat menyampaikan ucapan bela sungkawa. Ubay Hasan meninggal dunia di RSUD Cengkareng, Jakarta Barat setelah mendapat perawatan medis selama 4 hari. Jenazah dimakamkan di TPU Tegal Alur dengan prosedur penanganan COVID-19. Sebelumnya memang sudah sakit lambung, ya, sakit lambung, kemudian dilakukan tes oleh Dinas Kesehatan, memang beberapa hari dia sudah kronis lambungnya, kemudian dilakukan tes, ya, testing, ternyata memang ini ada ISPA-nya, ya, ada ISPA, kemudian dibawa ke Rumah Sakit Cengkareng untuk dilakukan tes selanjutnya, ya. Hasil pemeriksaan swab yang keluar Senin kemarin mengonfirmasi Ubay Hasan positif COVID-19. Penyebaran dan penularan COVID-19 kini telah merambah ke instansi Pemprov DKI Jakarta. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Warga positif corona tanpa gejala sakit di Jakarta kini wajib dikarantina. Sesuai aturan pembatasan sosial berskala besar di ibu kota, orang tanpa gejala akan dikarantina di Wisma Atlet karena banyak tidak disiplin saat karantina mandiri di rumah. Hampir 30 warga Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara dibawa ke Wisma Atlet. Hasil swab mereka positif corona, tapi tanpa gejala. Di antara mereka terdapat 3 anak ditemani orang tua. Mereka akan diisolasi di Wisma Atlet sampai dinyatakan negatif corona. Selama 2 hari PSBB Jakarta berlaku, sudah 60 warga Tanjung Priuk, Jakarta Utara dibawa ke Wisma Atlet untuk menjalani isolasi mandiri. Insya Allah semenjak peraturan gubernur kemarin, kita lakukan setiap hari. Jadi setiap besok kita dapat baru lagi data baru dari Dinas Kesehatan. Jadi kita akan lakukan isolasi mandiri. Sesuai peraturan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, pada pembatasan sosial berskala besar kali ini di ibu kota, semua warga positif corona tanpa gejala sakit harus tetap diisolasi di lokasi yang disiapkan pemerintah. Pasalnya, isolasi mandiri di rumah dianggap tidak efektif karena banyak tetap berinteraksi dengan warga lain hingga mempercepat penularan. Kewajiban karantina mandiri di lokasi yang disediakan pemerintah membuat Wisma Atlet kebanjiran pasien. Tadi malam sempat terjadi antrian panjang ambulan masuk. Meski demikian, pemerintah menjamin ketersediaan tempat karantina di Wisma Atlet. 2 tower kembali dibuka pemerintah sebagai lokasi karantina warga positif corona tanpa gejala atau dengan gejala ringan. Tidak ada yang mengantri di ruangan gawat darurat. Kita lihat dulu, jadi hari ini juga aneh, antrian. Mungkin dokter jaga, baik kok, tetap semangat. Dokter lagi, semangat. Di Wisma Atlet ini selain karantina, warga positif corona tanpa gejala juga tetap bisa beraktivitas seperti berolahraga pagi. Selain Wisma Atlet, Pemprov DKI juga sedang menyiapkan gelanggang olahraga untuk tempat karantina mandiri warga positif corona. Salah satunya gelanggang olahraga Sunter Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Berbagai fasilitas disiapkan, termasuk sarana ibadah. Mengantisipasi rumah sakit dan Wisma Atlet penuh, pemerintah pusat juga akan menyulap hotel bintang 2 dan 3 untuk isolasi mandiri warga positif corona tanpa gejala. Langkah ini bukan hanya di Jakarta, tapi juga seluruh Indonesia. Berbagai upaya dilakukan, baik pemerintah pusat maupun Pemprov DKI Jakarta mengkarantina warga positif corona tanpa gejala sakit. Pasalnya, tak sedikit mereka tetap beraktivitas seperti biasa karena merasa tak sakit. Ini jelas berbahaya karena sangat mudah menularkan ke orang lain yang rentan seperti manula. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda.
Tersangka penyerangan Polsek Ciracas bertambah menjadi 65 orang. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.